Jumpa lagi bersama Cocot Bigdal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yesuan, yaitu di part ketiga. Langsung saja. Jadi prajurit bawahnya pecut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan di pagi hari di suasana hutan 18 klot. Lalu kita diperlihatkan Yesuan yang memandangi langit dan ia pun berkata, meskipun aku hanya berada di gunung selama beberapa hari, kultivasiku sudah naik dalam jumlah besar. Haha, tapi hal terpenting adalah akhirnya aku mendapatkan devouring point. Sambil ia berjalan melewati dahan kayu di sungai itu, lalu ia pun berkata lagi, analisisku sebelumnya benar. Hanya item berharga seperti material heavenly dan harta pusaka yang bisa memberiku devouring point. Hampir saatnya aku kembali. Jika tidak, Liuer akan khawatir. Sambil ia akan keluar dari hutan gunung 18 klot itu, tapi tiba-tiba dari kejauhan ia pun mendengar sesuatu dan di sana ia pun berkata, suara apa itu? Sambil ia melihat ke arah kejauhan suara itu dan di sana ia pun mengambil pedangnya lalu menuju ke arah itu. Dan ternyata itu adalah seekor harimau besar yang menuju ke arahnya hingga ia pun dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Di sana ia pun melirik ke arah harimau itu yang di lehernya menggunakan kalung kristal. Di sana Yesuan pun bergumam, apa? Kalung kristal? Baru saja ada kristal bergantung di leher casing ward leopard tingkat 4. Hahaha, aku ingin lihat siapa yang punya uang begitu banyak hingga menggantung batu kristal senilai 1 juta di leher base itu. Sambil ia melompat dari sana sini dengan cepat mengikuti harimau itu. Lalu ia pun berkata lagi, aneh, kenapa tiba-tiba menghilang? Sambil ia melihat ke arah kiri kanan. Lalu kita diperlihatkan di suatu tempat sana terdengar seseorang berkata, gadis kecil, beri aku bloodstone coping grass atau aku tidak akan bertindak sopan lagi. Sambil terlihat Yesuan yang melihat ke arah dua orang itu, ternyata itu adalah gadis yang memakai caping dengan cadar. Dan gadis itu pun berkata, tidak akan sopan? Apakah kau punya skill untuk melakukannya? Ternyata itu adalah Chen Feng dan ia pun berkata, kurang ajar. Sambil terlihat Yesuan di sana yang terbengung bergumam, apa? Dia Chen Feng? Kenapa bajingan ini ada di sini? Sambil terlihat Chen Feng itu yang menyerang ke arah gadis dan ia pun berkata, kalau begitu aku harus membunuhmu dulu sebelum mengambilnya sendiri. Sambil ia melompat ke atas gadis itu dan di sana gadis itu pun menghindari serangan dari Chen Feng dengan sangat cepat dengan melayang di udara hingga membuat Chen Feng itu pun hanya terdiam. Lalu ia pun mengeluarkan aura di tangannya dan menghantam gadis itu dan tangan gadis itu pun langsung menangisnya hingga tangannya pun tidak kuat dan membuat gadis itu pun terpental mengeluarkan darah di mulutnya hingga membuat capingnya pun melayang terjatuh di tanah. Dan di sana gadis itu pun kesakitan dan tak berdaya tergeletak di tanah dengan pose yang aduhai. Lalu kita diperlihatkan Yesuan yang berkata, itu Sui Xingxing, putri dari Sui Hai, orang terkaya di kota Waijin, dan dia juga teman masa kecil pria tak beruntung ini. Sambil ia melihat ke arah Chen Hai yang membawa pedangnya akan menebas gadis itu dan Chen Hai pun berkata, pergilah ke neraka. Sambil Yesuan pun memandangi itu dan ia pun bergumam, ini buruk. Lalu ia pun memetik ranting pohon di sana lalu melemparkannya ke arah Chen Feng itu hingga membuat pedang Chen Feng pun terpental di sana. Lalu Chen Feng pun berkata, hei, siapa itu? Sambil ia melihat ke arah belakang pohon itu dan Yesuan pun berkata, seperti yang diperkirakan dari tuan muda keluarga Chen, tidak ada batasan pada apa yang bisa kau lakukan. Kau bahkan begitu kejam pada nona yang lemah. Sambil ia memperlihatkan wajahnya, di sana gadis itu pun berkata, Yesuan? Dan juga Chen Feng di sana yang terkejut akan kedatangan Yesuan itu. Lalu Chen Feng pun berkata, kau mengikutiku ya? Lalu Yesuan pun menjawab, dasar idiot, siapa yang punya waktu untuk mengikutimu? Hei Xingxing, apa kau terluka? Kenapa kau datang ke gunung 18 klot di mana ayah dan pengawalmu? Sambil terlihat Chen Feng di sana yang hanya terdiam. Lalu Xingxing pun berkata, aku baik-baik saja Yesuan. Yesuan, kamu hanya berada di bela diri tahap awal tingkat 4. Bahkan dengan kita berdua, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Cepat pergi, aku akan menghentikannya untukmu. Sambil terlihat boba dari Xingxing itu yang mantul. Dan di sana Yesuan pun berkata, bahkan kau masih melawannya kalau kau akan kalah dengan Chen Feng itu. Dan Xingxing pun berkata, aku tidak tahu sampai kami bertukar serangan tadi.
Sambil Yesuan pun mengelus kepala dari Sing Sing itu dan ia pun berkata, seni bela diri tahap awal tingkat 4, aku tidak lagi berada di tahap itu. Dan Sing Sing di sana pun bergembira berkata, apa? Kau telah menerobos tingkat ke-5? Sambil ia menempelkan bobannya itu di tangan Yesuan dan Sing Sing pun berkata lagi, Yesuan, kau sungguh luar biasa. Terakhir kali aku melihatmu, kau masih di tingkat 4, tapi kurang setengah tahun kau telah menerobos realm selanjutnya. Kau benar-benar jenius. Sambil Yesuan pun malu-malu menatap boba dari Sing Sing itu yang mantul. Lalu Sing Sing pun berkata lagi, Yesuan, cepat beri pelajaran penjahat ini untukku. Sambil ia menunjuk ke arah Chen Feng itu. Lalu Yesuan pun menjawab, oke, kau tetap di sini dan lihatlah, aku akan membunuhnya untukmu. Tapi Chen Feng di sana pun tersenyum berkata, membunuhku? Kau? Terakhir kali kita bertarung, aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Ini juga bagus. Aku akan membiarkanmu merasakan teknik pedang Thunderstorm keluarga Chen dan membunuhmu untuk membalaskan dendam lengan adikku yang patah. Dan Yesuan di sana pun berkata, aku ingin melihatmu mencobanya. Sambil ia menghunus pedangnya dari tempat penyimpanan itu. Dan di sana Chen Feng pun terkejut berkata, cincin dimensi. Aku tidak berpikir akan ada kesulitan ekstra. Sambil ia akan menyerang ke arah Yesuan itu. Dan di sana ia pun melompat. Lalu Yesuan pun melompat juga hingga terdapat benturan aura akibat benturan dari pedang mereka berdua, hingga membuat para burung di sana pun berterbangan ketakutan. Lalu kita diperlihatkan Yesuan yang beradu pedang dengan sangat cepat dengan Chen Feng sambil mereka berdua pun bertatapan tajam. Lalu Yesuan pun berkata, kau bodoh. Dan Chen Feng pun berkata juga, kau akan mati di sini. Sambil terlihat tebasan dari mereka berdua hingga membuat Chen Feng di sana pun terpental ke belakang. Lalu ia pun berkata, mustahil, bagaimana bisa kultivasimu lebih tinggi dari milikku? Lalu Yesuan pun menjawab, ini semua berkat para saudaramu. Lalu Chen Feng pun berkata lagi, kami harusnya memenggal kepalamu hari itu. Dan Yesuan pun menjawab, terlambat sekali, kau menyesalinya sekarang. Untuk mengembalikan kebaikan, aku akan membunuhmu dalam 3 serangan. Sambil ia mengacungkan pedangnya ke arah kepala dari Chen Feng itu. Lalu Chen Feng pun menyerang berkata lagi, kau dan mulut besarmu, perhatikan ini. Sambil ia dengan cepat melompat ke atas dan mengeluarkan jurus Thunder Sword-nya itu. Sambil kita diperlihatkan Yesuan di sana yang hanya terdiam. Lalu Yesuan pun mengeluarkan aura membara di tangannya itu hingga aura itu pun memenuhi pedang dari Yesuan. Lalu kita diperlihatkan Yesuan dengan kobaran aura membara menyerupai petir. Di sana ia pun menatap tajam ke arah Chen Feng. Lalu kita diperlihatkan sebuah tebasan di sana dan ternyata benturan aura itu pun membuat kilatan cahaya yang sangat membara. Dan ternyata benturan itu pun membuat ledakan yang sangat dahsyat di area hutan itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Feng yang melihat ke arah Yesuan. Di sana Yesuan pun berkata, itu semua adalah teknik pedang Lightning keluarga Chen-mu. Sambil terlihat Chen Feng di sana yang ketakutan dan ia pun berkata, apa yang kau kultivasikan? Bagaimana kau berhasil menerima teknik Lightning Sword milikku secara langsung dan keluar tanpa tergores? Dan Yesuan di sana pun tersenyum berkata, tebasan pedang yang baru saja kugunakan adalah teknik bela diri tingkat 5. Kenapa? Apa kau mau mempelajarinya juga? Aku akan mengajarimu jika kau bersujud dan memohon padaku. Sambil terlihat Chen Feng di sana yang terkejut dan ia pun berkata, keparat kau. Lalu ia pun bergumam, aku dalam masalah besar. Dari mana anak jalang ini belajar teknik bela diri tingkat 5? Dan Yesuan di sana pun berkata lagi, apa terlalu sulit bagimu? Kalau begitu kau harus mengakuiku sebagai buyutmu. Dan Chen Feng di sana pun bergumam lagi, jika pertarungan ini dilanjutkan, aku pasti akan kalah. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang, aku akan menggunakan jalang itu untuk sandera. Sambil ia melirik ke arah Sing Sing itu, dan di sana dengan cepat ia pun menuju ke arah Sing Sing. Lalu kita diperlihatkan Sing Sing yang hanya terdiam dan Yesuan yang khawatir akan Sing Sing itu. Lalu dengan cepat Yesuan pun menuju ke arah Sing Sing itu dan ia pun bergumam, sistem tukar poin pada Riding Step tingkat 5. Lalu sistem di sana pun berkata, devouring sudah dikurangi, pertukaran untuk Riding Step telah selesai.
sambil Yesuan menukarkan poinnya untuk satu skill lagi, dan kita diperlihatkan Yesuan yang melaju dengan sangat cepat hingga membuat debu-debu di sana pun berterbangan. Lalu kita diperlihatkan Cheng Feng yang menuju ke arah Xing Xing dengan sangat cepat, dan tiba-tiba Cheng Feng pun tertebas tubuhnya menjadi dua bagian akibat tebasan dari Yesuan yang sangat cepat. Lalu kita diperlihatkan Xing Xing di sana yang hanya terdiam melihat kejadian yang memanjakan mata itu, dan di sana Cheng Feng pun terjatuh hingga pedangnya pun akan menancap ke arah Xing Xing. Tapi Yesuan pun melirik ke arah Xing Xing itu, dan ia pun berkata, sial pedangnya, sambil Yesuan pun melompat lagi dengan cepat ke arah Xing Xing itu, dan di sana Yesuan pun langsung menangkap Xing Xing dengan sangat cepat hingga membuat Xing Xing pun terjatuh bersama dengan Yesuan, hingga boba dari Xing Xing itu pun menempel di wajah Yesuan. Lalu kita diperlihatkan mereka berdua yang terjatuh, dan kita diperlihatkan lagi boba Xing Xing yang menempel di kepala Yesuan. Lalu Xing Xing pun berkata, Yesuan, lepaskan aku, sambil ia malu-malu di sana. Lalu Yesuan pun berkata, maafkan aku, tenang, itu aku agak terpeleset barusan, sambil ia melihat ke arah Xing Xing itu. Sambil terlihat Yesuan di sana yang mimisan, dan ia pun bergumam, bau tubuhnya bikin sadne. Lalu terlihat Xing Xing dengan cepat berdiri, dan ia pun malu-malu memberikan sesuatu kepada Yesuan sambil berkata, jika kau tidak datang kemari, aku akan mati. Sambil ia melemparkan sesuatu itu ke arah Yesuan, dan di sana Yesuan pun terkejut karena ia pun diberikan sebotol sesuatu oleh Xing Xing itu, dan Yesuan pun berkata, apa kau yakin memberikan ini padaku? Jika aku tidak salah, ini adalah rumput Bloodjet Intermittent, poison legendaris yang tidak ternilai harganya. Dan Xing Xing dengan bobat compang-camping yang mantul itu pun menjawab, kenapa rumput jelek itu lebih berharga dibandingkan nyawaku? Ayahku orang terkaya di kota Wajin, kami punya rumput ini banyak. Sambil terlihat Yesuan di sana yang tersenyum, dan ia pun berkata, kalau begitu aku ambil deh. Lalu ia pun bergumam, aku akan meletakkannya ke Devouring Dimensional Space. Dan ia pun berkata, kau masih tidak memberitahuku kenapa kau berada di wilayah Gunung Lianyun ini. By the way, Gunung 18 Cloud diganti Gunung Lianyun ya mo. Mungkin itu adalah bahasa Cina ya mo. Di sana Xing Xing pun berkata, aku ingin berkunjung ke sekte Lianyun, namun ayahku tidak mengizinkanku, jadi aku menyelinap dan sekarang aku tersesat. Sambil mereka pun berjalan pergi dari sana, dan Yesuan pun berkata, syukurlah kau bertemu denganku, ayo kembali ke kota Lianyun. Kau dan Liu tidak bertemu lebih dari setahun. Aku akan mentraktir kalian berdua makan besar di restoran Immortal nanti. Sambil mereka pun tersenyum. Lalu Xing Xing pun berkata, itu bagus, aku sudah cukup lama lapar, aku ingin makan biji. By the way, biji yang dimaksud ini apa ya mo? Sambil kita diperlihatkan di siang hari, dan beberapa burung yang berterbangan di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di siang hari, dan kota Lianyun yang berada di bawah burung itu, dan kita diperlihatkan Yesuan bersama Xing Xing yang memasuki kota Lianyun, dan seseorang pun menghampirinya sambil berkata, aku akhirnya menemukanmu tuan muda. Tuan muda, ayo kembali ke kediaman, Liu dihajar oleh seseorang. Sambil Yesuan di sana pun terkejut berkata, apa? Siapa yang berani menghajar Liu? Dan orang itu pun menjawab, seseorang dari keluarga Chen tuan. Mereka membawa beberapa orang untuk menangkapmu, tapi mereka tidak bisa menemukanmu tuan. Lalu mereka melampiaskan amarahnya pada Liu setelah berita tentang kau membuat lumpuh Chen Song sampai di keluarga Ye. Master menyuruh seseorang membawa Liu kembali ke kediaman Ye, namun itu sudah terlambat tuan. Lalu Yesuan di sana pun marah berkata, bagaimana keadaan Liu sekarang? Dan orang itu pun menjawab, dokter bilang organ dalam Liu dihancurkan sepenuhnya oleh gelombang energi vital yang ganas. Aku khawatir kalau Liu tidak akan hidup untuk melihat hari esok. Sambil terlihat Yesuan dengan cepat melompat, dan ia pun berkata, sialan, beraninya mereka meletakkan tangan mereka pada warga sipil biasa. Sambil ia menuju ke kediaman keluarga Ye, dan ia pun bergumam lagi, aku benar-benar meremehkan betapa jahatnya orang-orang di dunia ini. Sambil kita diperlihatkan halaman kediaman keluarga Ye,
dan di dalamnya terdapat Liu Er yang sedang sakit dirawat oleh seseorang. Lalu tiba-tiba pintu itu pun terbuka. Ternyata itu adalah Yesuan dan ia pun berkata, "Kau boleh pergi dulu." Dan pelayannya pun menjawab, "Baiklah tuan," sambil ia pergi dari ruangan itu. Dan di sana kita diperlihatkan Yesuan yang melihat ke arah Liu Er yang kesakitan sambil mukanya pucat di sana. Lalu Yesuan pun berkata, "Sistem, tukarkan poinku untuk 100 power dev." Lalu sistem pun berkata, "Menukarkan 1 poin untuk 100 power dev." Pertukaran berhasil. Sambil terlihat sebuah botol di sana. Lalu Yesuan pun mengambil botol itu dan membukanya, lalu dengan cepat meminumkannya ke Liu Er itu. Sambil terlihat notifikasi yang bertuliskan 100 flower dev. Ia mampu menetralkan racun dan kelainan lain yang timbul dari energi vital eksternal dalam tubuh. Itu juga mampu mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan cedera. Ini adalah item pamungkas untuk mengobati cedera dan hanya efektif untuk kultivasi tingkat ke-9 atau lebih rendah. Sambil terlihat Liu Er di sana yang berkeringat dingin dan kita diperlihatkan ia yang sudah sembuh di sana. Lalu Yesuan pun memandangi botol itu dan berkata, "Untunglah aku mendapatkan beberapa poin saat aku di wilayah Gunung Lianyun. Jika tidak, Liu Er tidak akan selamat." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yesuan yang keluar dari tempat itu dan kita diperlihatkan para tetua di sana yang berkata, "Yesuan, kau kembali? Bagaimana keadaan Liu Er?" Dan di sana Yesuan pun menjawab, "Aku sudah memberi Liu Er poison legendaris yang kudapatkan di wilayah Gunung 18 Lianyun. Dia akan baik-baik saja setelah tidur." Dan Patriark di sana pun berkata, "Itu bagus. Kulihat kau mendapatkan kembali levelmu dan meningkatkan seni kultivasimu." Lalu Yesuan pun menjawab, "Itu benar. Aku sudah berhasil di level 5 material art." Dan Patriark di sana pun berkata lagi, "Kelihatannya kau memiliki pertemuan yang menyenangkan di wilayah Gunung 18 Lianyun ya." Dan Paman Botak di sana pun berkata lagi, "Jika aku tidak membuatnya menyerahkan obat pada wewenang yang lebih tinggi, kau tidak harus meninggalkan kediaman Ye dengan keadaan marah dan Liu Er tidak akan terluka." Lalu Patriark pun berkata lagi, "Kami yang salah Yesuan, kuharap kau membiarkan yang lalu berlalu dan kembali ke kediaman Ye." Lalu Yesuan di sana pun menjawab, "Aku tidak pernah menyalahkan para tetua untuk ini. Aku hanya khawatir tentang pertumbuhan kediaman Ye. Akulah yang tidak dewasa meninggalkan kediaman Ye." Lalu Yesuan pun bergumam, "Aku perlu sejumlah besar sumber daya untuk mengaktifkan sistem saat ini. Meskipun aku bisa naik level dengan cepat di Gunung 18 Lianyun dengan mengalahkan monster, itu bukan apa-apa dibandingkan dukungan yang kudapatkan dari seluruh klan." Lalu ia pun berkata lagi, "Terlebih lagi darah klan yang mengalir di nadiku. Aku masih bagian dari klan Ye sampai aku mati." Lalu ia pun bergumam lagi, "Karena para tetua mengakui kesalahan mereka, aku akan merebut kesempatan untuk menyetujui mereka." Sambil terlihat para tetua itu yang asik berbincang dan si Gundul pun berkata, "Itu bagus, sudah kubilang padamu kalau Yesuan sangat dewasa, dia tidak akan berdebat dengan kita karena masalah kecil itu." Tapi tiba-tiba mereka semua pun melihat ke arah Yesuan sambil terkejut karena Yesuan pun berkata, "Namun aku punya 2 syarat." Sambil ia mengacungkan 2 jarinya itu dan di sana Paman pun berkata, "Selama kau bersedia kembali, aku akan memenuhi syaratmu." Lalu Yesuan pun menjawab, "Aku ingin membinasakan klan Chen dari tanah kota Lianyun, Paman." Sambil terlihat wajah psikopatnya itu. Lalu Paman Patriark di sana pun terkejut berkata, "Apa? Aku khawatir jika kita tiba-tiba berperang melawan mereka, keluargamu akan menghalangi kita. Terlebih lagi keluarga kita cukup lemah." Dan di sana Yesuan pun menjawab, "Aku sudah membunuh tuan muda keluarga Chen di Gunung Lianyun." Sambil terlihat para tetua itu yang makin terkejut dan bertanya-tanya di sana. Lalu Patriark di sana pun berkata, "Aku khawatir perang melawan keluarga Chen tidak bisa dihindari. Kita perlu mendiskusikannya dengan tetua lain karena ini adalah masalah yang serius. Ada banyak orang di sini. Yesuan, ayo bicara di aula pertemuan." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan aula pertemuan itu. Lalu di dalamnya terdapat Liun yang berdiri dengan para tetua yang duduk di atas kursi. Dan di sana Patriark pun berkata, "Yesuan,
Karena kau sudah bilang kalau kau ingin menumbangkan keluarga Chen, kau pasti sudah memikirkan bagaimana melakukannya kan? Jadi sebaiknya kau mendiskusikannya dengan kami. Lalu Yesuan pun menjawab, itu benar, tapi itu berkorelasi dengan syarat kedua paman. Dan di sana paman pun berkata, lanjutkan, apa syaratmu? Dan Yesuan pun menjawab, aku ingin pusaka tingkat heavenly di dalam harta karun keluarga Ye. Sambil terdengar mereka semua yang berkata, "Ah, itu mustahil." Sambil terlihat seseorang tetua di sana yang emosi berkata, "Ah, tidak mungkin. Pusaka itu dimaksudkan untuk diturunkan dan berfungsi sebagai sumber kultivasi anggota keluarga Ye. Jika kau mengambilnya, sama saja dengan mengambil masa depan keluarga Ye. Di samping itu, kau tidak akan bisa menggunakan sumber daya sebanyak itu untuk dirimu sendiri." Sambil terlihat Yesuan di sana yang terdiam bergumam, kelihatannya tetua di sini tidak benar-benar mempercayaiku. Sepertinya aku harus menggunakan cara lain untuk mendapatkannya. Sambil ia emosi tersenyum di sana, lalu ia pun berkata, "Paman, tenanglah." Dan ia pun bercerita, aku bisa memulihkan dentianku berkat orang misterius yang kutemui di Gunung 18 Lian Yun. Dia bilang aku punya fisik devouring langka, bisa melahap semua jenis pusaka dan menyulingnya ke dalam ki. Sambil ia berbicara tentang beberapa harta karun di sana, lalu Yesuan pun berkata lagi, dia mengajariku bagaimana memanfaatkan fisikku, membuatku memulihkan dentianku dan menerobos ke tahap kelima menengah level material Dao. Lalu Patria itu pun bertanya, fisik devouring, fisik macam apa itu? Aku tidak pernah dengar itu sebelumnya. Sambil tetua gundul di sana pun berkata juga, jika kau bisa melahap segala macam pusaka dan mengubahnya ke dalam ki, kamu tidak hanya mengada-ngada untuk mendapatkan perbekalan di perbendaharaan, bukan? Lalu Yesuan pun menjawab, jika kau tidak mempercayaiku, maka jangan sungkan untuk mengujinya. Lalu Patria pun berkata lagi, berapa banyak sumber daya yang kau butuhkan untuk menerobos ke tingkat selanjutnya? Dan Yesuan di sana pun berpikir sambil berkata, aku mungkin akan butuh sumber daya senilai 900.000 paman. Sambil terlihat tetua di sana yang terkejut dan ia pun berkata, sebanyak itu untuk satu terobosan? Itu sumber daya senilai 1 bulan para murid keluarga Ye. Mustahil. Bagaimana jika kau menipu kami dan tidak ada perubahan? Dan Yesuan pun menjawab, tentu saja kau tidak akan memberikannya padaku gratis. Aku akan menyerahkan 2 teknik bela diri tingkat 5 ke koleksi bela dirimu yang setara dengan memperkuat kekuatan keluargamu. Sambil terlihat tetua itu yang hanya terdiam saling pandang, dan Patria pun berkata, 2 teknik bela diri tingkat 5 ini sangat menguntungkan. Lalu tetua di sana pun berkata, ini semua hanya pembicaraan saja. Pertama, kau harus menyerahkan 1 darinya. Begitu kami mengujinya, maka kami akan menyerahkan sumber dayanya padamu. Di sana Yesuan pun berkata, aku bahkan tidak keberatan menyerahkan keduanya pada kalian. Beri aku kuas dan kertas paman. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yesuan yang menulis di atas kertas itu, dan di sana ia pun berkata, ini dia teknik yang kalian inginkan. Sambil ia menyerahkan 2 kertas di sana, lalu Patria di sana pun berkata, apa? Where will material art dan attacking spirit step ini diajarkan oleh orang misterius itu padamu? Bisakah murid keluarga Ye kita bisa mempelajarinya? Lalu Yesuan pun menjawab, Anda benar, ini semua diajari olehnya. Dia tidak akan keberatan karena teknik ini tidak ternilai baginya. Para murid keluarga Ye bisa mempelajarinya juga. Sambil terlihat tetua itu yang antusias memandangi tulisan itu, dan ia pun berkata, attacking spirit step ini mendalam sekali. Aku bisa dengan mudah meningkatkan kekuatanku setidaknya 3 kali. Dengan ini, dengan mudah aku bisa mengalahkan Chen Zhou dari keluarga Chen dalam 20 putaran. Lalu Patria itu pun berkata, bagus, karena perang mendekat, keluarga Ye perlu bersiap-siap. Aku akan menyuruh murid dalam intiku untuk mempelajari ini secepat mungkin. Para tetua, bawa perintah ini ke perbendaharaan dan bawa sumber daya senilai 900.000 pada Yesuan. Dan di sana tetua lain pun berkata, oke, aku akan menyelesaikannya langsung. Lalu Patria pun berkata lagi, jangan biarkan ada kata yang menyebar atas apa yang kita diskusikan di sini hari ini. Fisik Yesuan dan teknik bela diri mereka yang tertangkap akan dihukum mati oleh hukum keluarga kita.
Dan mereka semua pun berkata, "Ya, jangan khawatir Patria, masalah hari ini akan tetap dengan kita." Sambil terlihat Yesuan di sana yang pergi, dan ia pun berkata, "Kalian bisa kirimkan sumber dayanya ke ruanganku dan aku akan menerobosnya besok. Paman, para tetua, aku akan memberitahu kalian detail rencanaku begitu aku menunjukkan bukti dari kata-kataku besok." Lalu Patria pun menjawab, "Bagus, Yesuan pasti lelah setelah berkeliaran hari ini. Kau harus beristirahat. Ayo diskusikan lebih lanjut besok." Sambil terlihat Yesuan yang menutup pintu itu, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman keluarga Y. Di sana Patria pun tersenyum berkata, "Langit menganugerahi keluarga Y kita. Yesuan memang pesona keberuntungan keluarga Y kami." Hahaha. Sambil Patria itu pun tersenyum gembira dan bersambung mo.